Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taat Budiono Shum MA, selaku dosen di Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang dengan NIDN 0419129002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Morfologi Bahasa Indonesia. Berikut adalah kerangka sajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama berkaitan dengan identitas mata kuliah, yang kedua berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima sistem penilaian, dan yang terakhir rekaman video pembelajaran. Identitas mata kuliah ini adalah Morfologi Bahasa Indonesia dengan kode SIN 0142. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi sastra Indonesia yang diajarkan atau yang diberikan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dan saya sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari mata kuliah ini ada tiga capaian. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian hubungan objek, proses, dan konsep dasar teoritik tentang morfologi bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menentukan proses morfologi, alat pembentukan, bentuk dasar, dan makna gramatikal sebuah proses morfologi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis proses morfologi dan aspek morfofonemik dalam kajian morfologi. Yang berikutnya berkaitan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada morfologi bahasa Indonesia ini dibagi dalam 14 topik, di antaranya yang pertama pengertian objek dan kedudukan morfologi, yang kedua hubungan morfologi dengan ilmu linguistik lain, yang ketiga satuan gramatikal, bentuk tunggal dan kompleks, bentuk terikat dan bebas, yang keempat membahas tentang morfem, yang kelima materi tentang alomorf dan morf, yang keenam materi tentang proses morfologi serta komponen-komponen pembentuknya, yang ketujuh, tahap pembentukan inflektif dan derivatif. Yang kedelapan, materi tentang proses afiksasi. Yang kesembilan, membahas tentang afiks pembentuk verba, nomina, dan adjektiva dalam bahasa Indonesia. Yang kesepuluh, materi tentang reduplikasi serta jenis-jenisnya. Yang ke-11, materi tentang komposisi dan jenis-jenisnya. Yang ke-12, abreviasi dan jenis-jenisnya. Yang ke-13, materi tentang konversi dan penyerapan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, materi tentang proses morfofonemik bahasa Indonesia. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan berfokus pada pertemuan pertama berkaitan dengan pengertian objek dan kedudukan morfologi. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini antara lain adalah buku-buku sebagai berikut, seperti Morfologi Bahasa Indonesia, Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia oleh Krida Laksana, lalu Morfologi Bahasa Indonesia dan Nusantara oleh Marsono, dan juga Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif yang ditulis oleh Ramlan, selain juga buku-buku yang lain. Selain itu, kami juga menggunakan referensi berupa jurnal dan juga beberapa tulisan-tulisan sebagai model untuk mata kuliah ini. Berikutnya terkait dengan metode pembelajaran, terdapat dua metode pembelajaran yang diterapkan untuk mata kuliah ini.
Yang pertama adalah secara sinkronus, yaitu melalui kuliah tatap muka maupun tatap maya, baik di kelas maupun menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting. Yang kedua adalah metode pembelajaran asinkronus, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan melalui LMS Universitas Pamulang, di mana di dalam LMS tersebut terdapat forum diskusi, video pembelajaran, materi perkuliahan, kuis, UTS, dan juga UAS. Selanjutnya mengenai sistem penilaian. Untuk mata kuliah ini terdapat 4 kategori sistem penilaian, di antaranya yang pertama berkaitan dengan kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%, yang kedua tugas dengan bobot 20%, UTS 30%, dan terakhir UAS dengan bobot 40%, sehingga total keseluruhan mencapai 100%. Berikut adalah rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah ini pada pertemuan pertama di Google Meet. Selamat menyaksikan. Oke, di sini sudah ada 27 orang. Teman-teman, kita mulai perkuliahan kita ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual di ruang tatap maya. Ya, teman-teman, selamat datang di kelas Morfologi Bahasa Indonesia ya. Iya, mata kuliah kita benar itu ya. Iya, Pak. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya di sini. Mudah-mudahan sudah terlihat share screen-nya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, pembahasan kita hari ini seputar ini, teman-teman. Kita akan membahas 3 hal ini, definisi morfologi apa, objek kajiannya apa, dan kedudukannya dalam linguistik seperti apa. Ya, ini outline kita yang akan kita bahas hari ini. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Mudah-mudahan sih tercapai ya. Nanti mudah-mudahan bisa tercapai semuanya. Pertama, saya berharap mahasiswa mampu menjelaskan apa itu morfologi. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan objek ya, kajian morfologi. Lalu yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan ya, posisi morfologi dalam peta linguistik itu seperti apa sih? Dia dimasuknya di mana, di cabang yang apa gitu. Nah, itu teman-teman mampu menjelaskan itu, buat saya itu juga sudah cukup. Baik. Baik, bismillah kita mulai. Ya, ini kita masuk dari sini dulu ya. Morfologi itu apa sih? Yo, silakan. Ada yang bisa memberi tanggapan? Yang teman-teman pahami tentang morfologi itu apa? Ilmu yang mempelajari Silakan. bentuk kata, Pak. Wiwin. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Gimana tadi Wiwin? Ilmu yang mempelajari bentuk Kata. kata. Oke, bisa dijelaskan lagi maksudnya bagaimana? Kayak misalnya apa ya? Makna pertanian gitu, kayak pertanian gitu. Terus sama morfem. Morfem kan morfologi kan ada morfem. Nah, morfem itu kajian yang terkecil dari morfologinya. Bisa berimbuhan kayak gitu, Pak. Jelasin Ya, lagi gimana? ya nggak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih Wiwin atas responnya ya. Eh, nggak apa-apa. Belajar berbicara, belajar mengungkapkan pandangan itu luar biasa ya. Saya apresiasi kamu luar biasa berani. Oke, yang lain silakan ada yang mau berpendapat juga. Ya, Pak. Tadi saya tidak memberi judgement itu benar atau salah ya ke Wiwin ya. Pokoknya saya dengarkan dulu aja Wiwin gimana. Ayo silakan Tani, monggo. Gimana menurut Menurut kamu? saya morfologi itu cabang dari linguistik yang mempelajari bentuk-bentuk kata. Ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata, Pak. Ya, oke, mempelajari bentuk-bentuk kata. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang dari putranya mungkin, silakan. Kalau menurut saya Pak, Oh ya, Rizal, ayo gimana Rizal? bagian dari kata bahasa yang membicarakan bentuk kata, Bagian dari tata bahasa. yang membicarakan bentuk kata. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman responnya ya. Ini menarik.
Ya, oke, saya bantu ya. Ini kita bahas yang poin pertama mengenai morfologi pengertiannya. Nanti kalau ada pertanyaan tiba-tiba langsung ditanyakan aja ya, nggak usah tunggu saya persilakan. Ya, ini morfologi ya. Secara bahasa kita akan bedah dari bahasa dulu sebelum ke istilah. Jadi secara bahasa morfologi itu berakar atau berasal dari kata morph. Morph itu artinya bentuk ya. Morph itu bentuk dan logi atau logos itu artinya ilmu gitu ya. Jadi morfologi. Morfo itu bentuk, logi itu ilmu. Jadi ilmu tentang bentuk lah gitu ya. Mungkin sederhananya. Ilmu tentang bentuk gitu. Itu secara harfiah, ilmu tentang bentuk. Makanya istilah morfologi ini sebenarnya nggak cuma dipakai dalam linguistik, teman-teman. Nih di sini ada yang anak IPA nggak? Nah, mungkin kalau yang ada anak-anak IPA, Anda mungkin pernah dengar istilah morfologi hewan. Pernah dengar nggak? Biologi. Nah, Ya, yang anak IPA ya, biologi ya, morfologi hewan. Jadi istilah morfologi itu juga dipakai misalnya dalam dunia, kalau gunung, itu gunung ketika mau meletus, ya, itu kan terjadi pergeseran ya, bentuk kubahnya itu ada yang mungkin sebelah kanan atau sebelah selatannya ada yang bergeser. Nah, itu bentuk gunung itu disebut sebagai morfologi juga gitu dalam istilah geografi apa sih bukan, Pak? kalau itu tuh dunia apa sih geologi ya, dunia geologi ya. Ya, itu ada morfologi juga. Jadi ilmu tentang bentuk secara umum itu namanya morfologi gitu. Tetapi dalam konteks sini, di konteks mata kuliah kita, di konteks linguistik, morfologi itu adalah bentuk bahasa ya atau bentuk kata. Jadi ilmu tentang bentuk kata gitu ya. Itu sederhananya begitu yang disebut dengan morfologi. Ilmu tentang bagaimana membentuk kata gitu. Nah, sekarang kan ada embel-embel bahasa Indonesia, morfologi bahasa Indonesia ya kan mata kuliah kita gitu kan. Ada embel-embel bahasa Indonesia. Maka berarti morfologinya kita fokuskan khusus pada pembahasan bahasa Indonesia. Itu istilahnya begitu ya. Ini menurut bahasanya begitu morfologi itu. Lalu menurut istilah ya dalam linguistik, morfologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Ya, ada dua hal yang ingin saya garis bawahi, bentuk-bentuk. Jadi kata itu banyak ya macamnya, termasuk kelas-kelas katanya. Nanti teman-teman mungkin pernah dikenalkan ada yang namanya kelas kata nomina, kelas kata verba, adjektiva, numeralia. Tuh biasanya nanti dipelajari tentang bentuk-bentuk itu. Lalu juga pembentukan. Yang pertama berbagai bentuk kata, yang kedua pembentukannya. Karena ada pembentukan, istilah pembentukan itu berarti ada proses ya, bagaimana kata itu dibentuk. Itu prosesnya seperti apa ya? Apa yang terlibat dalam proses pembentukan kata itu? Apakah melalui imbuhan, apakah melalui kata ulang, apakah melalui konversi atau apa namanya akronimasi atau komposisi ya. Itu secara istilah begitu. Jadi ilmu yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata itulah morfologi ya, teman-teman ya. Nah, di sini dalam konteks kebahasaan yang dipelajari dalam morfologi adalah bentuk kata, makna yang muncul serta perubahan kelas kata ya. Bentuk kata tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan jenis-jenisnya. Nanti kita bahas juga makna gramatikalnya, makna yang muncul setelah proses gramatikal, serta perubahan kelas kata. Ya, misalnya dari baju menjadi berbaju. Ya, baju asalnya itu kan bentuknya nomina ya, kata benda. Baju itu kata benda, tapi ketika mendapatkan imbuhan ber menjadi berbaju, itu terjadi perubahan kelas kata dari nomina kata benda menjadi verba atau kata kerja ya dalam bahasa Indonesia contohnya seperti itu. Nah, itu beberapa
pengertian atau definisi mengenai morfologi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap makna dan kelas kata. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi sudah tahu ya apa itu morfologi, kira-kira yang dibahas itulah seputar itu. Sekarang objek. Pertanyaan saya, objek itu apa sih? Sesuatu yang bisa dirasakan atau terlihat, Pak. Yang menjadi pokok pembicaraan, Pak. Bukan Ya, objek itu sasaran. sasaran. Benar. Objek morfologi itu apa? Nah, ini kita lihat. Tentu objek itu didasarkan kepada satuan gramatikal yang ada di dalam linguistik ya. Teman-teman pasti sudah hafal ini. Ini adalah tataran gramatikal atau satuan gramatikal ya. Ini tingkatan-tingkatannya harus hafal ini. Dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Kira-kira yang paling kecil yang mana? Yang fon atau yang wacana? Fonem. Fon. Ya, benar. Yang paling bawah itu paling kecil ya, teman-teman ya. Yang paling atas itu yang paling besar. Dari 8 ini, pertanyaan saya, kira-kira mana yang menjadi bagian dari objek atau sasaran morfologi? Morfem, Pak. Kata, morfem. Kata. Kata, Pak. Morfem atau kata? Kata Pak. Kata. Morfem. Morfem satuan Morfem terkecil. atau kata? Morfem, Pak. Morfem atau kata? Morfem, Pak. Morfem. Kata-kata. Morfem, Pak. Kata atau morfem? Morfem deh. Nah, dari 8 ini ya, yang menjadi objek dari morfologi adalah tidak hanya morfem, tetapi juga kata. Ya, 2 ya jadi objeknya ya. Objeknya ada morfem dan juga kata. Ya. Tujuan utama pembentukan kan untuk membentuk kata, ya enggak? Ya kan, pembentukan kata berarti hasil finalnya berupa kata, gitu ya. Itu tujuan final dari morfologi itu ya, membentuk kata. Gimana sih caranya membentuk kata gitu kan? Itu yang dipelajari dalam morfologi begitu, kurang lebih begitu. Jadi morfologi objeknya adalah kata dan morfem. Kalau fonem dan fon itu dipelajari dalam fonologi ya teman-teman ya. Ilmu tentang bunyi nih. Fonem dan fon ini nanti berkaitan dengan ilmu bunyi, fonologi. Kata dan morfem, objeknya morfologi, kemudian sintaksis atau struktur bahasa nanti ya, itu nanti di semester atas Anda akan mempelajari juga. Objeknya banyak, ada kata, mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, sampai wacana. Itu nanti objek dari sintaksis ya teman-teman. Itu. Dan terakhir semantik itu membahas semuanya, itu dari bawah sampai atas tuh dibahas semua dalam semantik. Karena semantik berkaitan dengan makna. Objek dari morfologi ada 2, morfem dan kata. Kita akan mengupas 2 itu aja. Jadi satuan paling kecilnya adalah morfem, satuan paling besarnya adalah kata. Ya, tadi yang dikatakan sama Wiwin ya, bahwa morfem dalam morfologi adalah satuan paling kecil, sedangkan satuan terbesarnya dalam morfologi adalah kata. Cukup jelas, Rani? Bisa dipahami? Ada pertanyaan tidak? Bisa, Pak. Tidak. Ya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Setelah Anda tahu objeknya, pertanyaan saya, tahu nggak bedanya kata dengan morfem? Apa? Morfem dulu deh. Morfem itu apa sih morfem? Satuan bahasa terkecil, Pak. Morfem. Satuan bahasa terkecil. Oke, bagus. Yang lain coba. Satuan terkecil dari kata. Yang berikutnya coba, yang lain. Satuan bentuk bahasa terkecil yang tidak bisa dibagi. Baik, bagus saya kira. Oke. Saya lengkapi ya, teman-teman. Terima kasih atas responnya. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Ya, artinya
satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi atau dibagi menjadi lebih kecil lagi. Kalau dibagi lagi hilang maknanya atau merusak makna dari morfem itu. Saya ambil contoh misalnya ya teman-teman, ini ada contoh di sini. Contoh membeli ya sebagai kata ya. Sebagai kata. Membeli itu sebagai kata itu punya dua morfem. Pertama morfem me sebagai afiks atau sebagai imbuhan dan morfem beli sebagai bentuk dasar. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa morfem me, Pak? Kenapa bukan mem ya? Padahal kan tulisannya mem ya. Ya enggak? Tulisannya mem, tapi kenapa disebutnya morfem me, Pak? Nah, ini nanti akan saya jawab. Mungkin saya pending aja di pertemuan berikutnya. Nanti ini ada kaitannya dengan morfofonemik ya, tapi sederhananya adalah mem itu hanya perwujudan, hanya bentuk lain dari morfem me. Kadang-kadang me itu bisa mem, bisa men, bisa meng gitu. Tapi hakikatnya morfem aslinya adalah me gitu ya. Nanti ini ada kaitannya dengan morfofonemik. Morfofonemik itu perubahan bunyi yang terjadi akibat bertemunya morfem dengan morfem. Ya, sederhananya kalau di sini ada dua morfem gitu aja udah cukup lah. Morfem me sebagai afiks dan morfem beli sebagai bentuk dasar atau kata dasar. Nah, teman-teman harus ingat dalam linguistik satuan morfem itu diapit dalam kurung seperti ini ya. Teman-teman ya, ini Anda harus bedakan ini, ada kaidahnya. Kalau untuk morfem kita pakai kurung kurawa seperti ini. Ini untuk menulis satuan morfem. Ya. Jadi morfem itu diapit dalam kurung kurawa begini. Nah, ketika kita menulis di sini misalnya ber ya misalnya, maka kita bacanya morfem ber gitu ya. Kalau yang ini, yang kurung siku ini untuk satuan bunyi ya, bunyi atau fonem ya, saya agak lupa. Kayaknya sih bunyi ya, bunyi. Nah kalau begini, ini kita sebutnya bunyi B ya, fon atau bunyi itu satuannya begini. Kalau ini yang miring itu untuk fonem. Ya, jadi kalau gini misalnya ini disebut sebagai fonem F. Ya, bisa dipahami maksudnya teman-teman? Jadi setiap satuan itu punya penulisannya sendiri-sendiri. Kurung kurawa untuk morfem, kurung siku untuk fon, kurung apa yang miring begini untuk fonem. Ya, tolong dibedakan itu. Oke, bentuk me tadi sudah disampaikan adalah bentuk morfem ya. Ya, ini morfem afiks dan bentuk beli juga sebuah morfem. Ya, ini morfem berdasar. Morfem me memiliki makna gramatikal, sedangkan morfem beli memiliki makna leksikal. Tadi kan definisinya satuan bahasa terkecil yang memiliki makna, ya, makna. Me apakah punya makna, Pak? Kan me itu di dalam kamus kita tidak bisa kita temukan maknanya. Ya, memang dalam kamus tidak bisa kita temukan maknanya, tetapi me punya makna gramatikal. Ya, me itu makna gramatikalnya adalah aktif ya, me dan ber itu aktif. Kata kerja yang ada me-nya pasti punya makna aktif. Ya, menusuk itu pasti aktif tuh, ya. Bertemu juga aktif antara pelaku dengan dengan sasaran itu aktif sama-sama bertemu. Jadi me punya makna gramatikal, sedangkan beli itu punya makna leksikal. Makna leksikal ini makna yang bisa kita temukan dalam kamus. Teman-teman kalau mau cari maknanya beli, buka aja kamus. Cari di KBBI, buka search beli, nanti ketemu tuh makna beli itu apa. Gitu. Jadi dua bentuk ini sudah tepat disebut morfem. Kalau beli kita pecah lagi menjadi be dan li, misalnya ya, be tidak ada maknanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Begitu juga dengan li, tidak ada maknanya. Jadi beli itu udah satuan paling kecil yang punya makna begitu. Gitu ya, itu yang namanya morfem. Yang berikutnya ada kata ya, objeknya yang berikutnya kata. Kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Ya, terjadi
dari morfem tunggal seperti batu, rumah, datang, dan sebagainya, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, itu kan dari bentuk juang, ya, bentuk terikat dengan pe, atau Pancasila, panca dan sila, atau mengikuti, ya, bukan mengikuti ini. Mengikuti, maha kuasa, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai kata. Ya, contoh makan, lari, belajar, mahasiswa itu kata. Saya kira definisi kata cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan morfem. Orang cenderung akan mudah mengidentifikasi kata dibandingkan morfem, ya. Jadi saya tidak perlu memberikan penekanan yang terlalu banyak di sini. Kalau ada pertanyaan boleh juga. Kita tahu linguistik itu dibagi menjadi mikro dan makro, ya. Teman-teman ada yang tahu perbedaannya antara mikro dan makro? Tahu, ya? Kalau linguistik mikro itu menyasar atau meneliti tentang struktur internal bahasa, ya. Struktur internal bahasa itu kalau mikro. Kalau makro menyasar atau membahas tentang struktur eksternal bahasa. Pertanyaan saya, morfologi letaknya di mikro apa di makro? Kira-kira eksternal apa internal, ya? Internal Kalau bukan di sih, Pak? makro, Pak. Makro, Mikro, Pak. mikro, waduh, Internal, saya Pak. bingung nih. Sulfi, Internal, Pak. internal, internal. Oh, jadi kedudukan morfologi dalam kancah perlinguistikan adalah di mikrolinguistik dia, ya. Dia posisinya di antara fonologi dan sintaksis nih. Dia diapit itu tuh. Di tataran kedua lah mungkin bisa dibilang kalau dari bawah, ya. Dia di antara fonologi, ya, dan juga di antara fonologi, ya, di sini dengan sintaksis. Nah, karena dia posisinya di apit, ini pasti ada kaitannya nih, baik nanti antara fonologi dengan morfologi ataupun morfologi dengan sintaksis. Ini pasti berkaitan gitu, ya. Itu kalau kita lihat. Nah, kaitan mengenai bagaimana hubungan morfologi dengan ilmu lain, dengan fonologi, dengan sintaksis, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kedua besok gitu, ya. Jadi secara kedudukan morfologi itu ada di linguistik mikro, ya, teman-teman, ya. Tolong dipahami ini. Kalau makro itu dia sudah interdisipliner, sudah linguistik dengan ilmu-ilmu lain. Itu, ya, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa memberi inspirasi minimal pemahaman baru bahwa oh morfologi itu begini, oh morfologi itu seperti ini. Ya, gitu. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita akhiri, saya presensi dulu ini daftar hadirnya. Ada yang mau bertanya, monggo silahkan kalau mau bertanya, ya. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.